Halo, selamat datang. Ini adalah bagian kedua ya dalam membuat kursi gaming. Jadi untuk kalian yang baru banget bergabung, silahkan tonton dulu part satunya ya, karena ini sangat berhubungan. Kita akan mulai lagi biar cepat aja. Setelah ini kita akan buat dulu pegangannya, pegangan kursi ya kalau nggak salah. Kita akan sembunyikan dulu kedua objek ini, pencet H untuk menyembunyikan. Lalu yang ini kita akan pakai kubus ya, pencet Shift A, Mesh, dan pilih Cube atau Cube. Pencet Alt Z untuk mentransferkan objek. Ingat ya, Alt Z itu shortcut untuk toggle X-ray. Kira kita segini aja. Kita kembali ke right. Oke, kita seleksi bagian atas. Pencet angka 3 untuk pindah ke Face Select. Yang ini nih, Face Select. Lalu pencet I. Oke, segini. Pencet E. Ini dikira-kira aja sih sebenarnya. Nah, yang ini harusnya agak miring. Nah, kayak gini kayaknya. Udah cocok. Lalu pencet E dan S. E itu untuk extrude, S itu untuk scale ya. Kita akan extrude lagi ke atas. Pencet E lagi. Mantap. Ingat ya, ini nggak perlu sama dengan gambar. Yang penting patokannya kayak gitu. Oke, lalu kita extrude lagi. Kita extrude scale. Dan extrude lagi. Pencet angka 2 untuk pindah ke edge select. Lalu seleksi edge bagian depan ini. Kita tarik aja ke sini. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya. Ctrl 3 untuk memberikan efek subdivision surface, lalu klik kanan shade smooth. Ini kembali ke edit mode atau pencet tab. Yang ini Ctrl R. Ini juga mentokin aja nggak apa-apa. Tapi yang ini jangan deh. Nah, yang ini segini aja. Yang ini juga segini aja. Oke, bagus. Kita kembali ke view front, lalu kita buat bagian ininya nih, ke edit mode lagi. Pencet angka 3 untuk pindah ke face select, lalu seleksi face bagian ini, kita pencet I, kita scale lagi. Nah, kayak gini, kita rotasi biar lurus aja, biar sama gitu ya. Pencet E untuk extrude. Sini Ctrl R, yang ini juga Ctrl R. Nah, ini agak mendingan sih. Pencet Alt H untuk mengembalikan objek yang sudah di hidden ya. Nah, kayak gini sih sebenarnya. Ini kayaknya terlalu ini ya, terlalu pendek. Kita akan tinggikan lagi. Oke, mantap. Kita akan mirror aja biar cepat. Nah, seperti ini sudah selesai bagian tumpuan tangan. Sekarang kita akan buat kakinya ya. Kakinya yang mana dulu ya? Yang ini dulu. Shift A, Mesh, dan pilih silinder. Kita scale aja. Oke. Ke edit mode atau pencet tab. Pencet angka 3, lalu seleksi face bagian ini, kita akan I lagi atau insert. Mana ya? Ini kita extrude lagi ke bawah. Ini terlalu gede. Kita extrude lagi, masih di scale ya. Kita extrude lagi, scale, extrude lagi, extrude scale, extrude lagi. Oke, kita akan membuat yang baru lagi. Shift A, Mesh, dan pilih kubus atau cube. Kita scale untuk mengecilkan. Ctrl 1. Oke, untuk memberikan efek subdivision surface. Ke edit mode, lalu kita Ctrl R di sini. Nah, kayak gini. Yang ini juga. Oke ya. Lalu pencet garis miring biar lebih fokus saja ke sini, lalu ke edit mode atau pencet tab. Nah, yang ini
karena masih kayak gini, kita akan apply dulu subdivision surface-nya. Ctrl A di sini. Ke edit mode lagi, kita seleksi bagian face ini. Diseling satu ya. Oke, lalu extrude scale atau pencet E dan S ya. Nah, yang ini kita ganti ke individual origin, kita scale lagi. Oke. Kita tarik ke bawah. Bagus. Kalau misalkan terlalu panjang, kita panjangin lagi, nggak apa-apa. Kita seleksi bagian face ini. Pencet I. Oke, lalu extrude ke bawah. Bagus. Kita garis miring lagi. Nah, kayak gini. Kalau kurang gede, tinggal scale aja. Yang ini klik kanan set smooth. Jangan lupa auto smooth-nya. Auto smooth bisa didapatkan di sini. Nih, yang ini ya, auto smooth. Ini kok jadi gelap? Pencet Ctrl 3, lalu ke edit mode atau pencet tab. Di sini kita akan memberikan loop cut atau pencet Ctrl R ya. Kayak gini aja laptop sudah nge-lag. Bagus, sekarang kita tinggal membuat rodanya. Kita akan sembunyikan lagi si kursinya. Pencet H. Oke, lalu kita akan buat roda ini. Dimirip-miripin aja kali ya. Shift A, mesh cylinder. Pencet Alt Z. Pencet RY 90 derajat, ke edit mode atau pencet tab. Di sini Ctrl R, double klik, Alt Z, lalu seleksi bagian ini, pencet X dan pilih vertices. Oke, ke objek mode kita akan pakai mirror. Nah, yang ini oke. Lalu kita akan pisahkan aja, perkecil. Nah, kira-kira segini. Lalu seleksi bagian ini, pencet F. Oke, bagus sudah. Ctrl 3 untuk memberikan efek subdivision surface. Klik kanan set smooth, lalu ke edit mode. Sini Ctrl R. Yang ini juga pencet angka 3 untuk pindah ke face select. Lalu seleksi face bagian ini, kita scale. Lalu tarik ke sumbu X, I lagi. Oke, beres. Yang ininya juga. Sip, sudah selesai. Lalu bagian tengahnya, tapi ini terlalu sempit ya. Nah, kira-kira segini. Kita pakai mesh, kita pakai silinder lagi. Pencet RY 90. Oke, kita buat yang sederhana aja. Klik kanan set smooth, jangan lupa auto smooth-nya aktifkan. Lalu kita duplikat aja, shift D, klik kanan, RY 90 derajat. Oke, di sini kita akan kecilkan. Ke edit mode atau pencet tab, lalu pencet Alt Z, pencet angka 2, lalu seleksi bagian ini, depannya ya, atasnya. Ini mengarang. Kalau sudah, kita akan apply aja nih mirrornya, si subdivision surface-nya, yang ini juga. Setelah ini kita satukan aja yang ini nih, pencet Ctrl J. Nah, jadi kita satu ya yang ini. Mana ya? Kok enggak satu? yang ini Ctrl J. Oke, bagus. Sudah jadi satu. Sekarang pencet ALTH lagi. Nah, kita akan fokuskan ke roda dan tempat rodanya ya. Pencet garis miring. Mudah-mudahan bisa diikuti ya tutorialnya. Oke, jadi intinya sih kita menempatkan roda ini di setiap ujung ini ya. Oke, sudah selesai. Saya akan menyatukan semuanya, tapi tidak akan pakai Ctrl J ya.
tapi saya akan pakai parent aja. Pertama seleksi semua rodanya, lalu yang terakhir seleksi bagian ininya nih, apa ya namanya, tempat rodanya atau apa ya, bingung. Lalu pencet Ctrl P dan pilih yang kedua nih, Object Keep Transform ya. Jadi ketika klik yang ini gagangnya, nah jadi rodanya ikut ya. Tapi ketika kita drag rodanya, yang gagangnya nggak ikut, oke. Pencet garis miring lagi, oke, sudah selesai nih. Kita lihat dulu. Sudah selesai, dikit lagi sebenarnya. Ini bagian ini belum, terus bagian apa namanya, bantalnya juga belum, bantal belum, terus yang bawahnya juga belum, belakang belum. Oke, kita lanjut aja ke part 3 ya, karena sudah lama juga ini. Biar nggak jenuh juga. Oke, sampai jumpa di part 3.